pengusaha itu senyum. Ini basisnya itulah ekonomi Pancasila Pak. Hampir 2000 triliun anggaran yang setiap tahun dianggarkan. Kalau BUMN dan swasta nasional itu mengambil 80%, 20% dari 2000 triliun kurang lebih 400 triliun tersebar di daerah-daerah. Itu artinya bagaimana pemerataan struktur pola ekonomi yang berbasis dengan Pancasila itu bisa dilaksanakan dengan baik, Pak. Jadi Bapak sebagai kepala pemerintahan di provinsi mendapat biji yang bagus, Bapak bisa berhasil membina para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. 400 triliun akan dananya dibagikan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Duitnya dibawa ke sana, Pak. Bapak cuma dikasih angka aja, balik lagi ke pusat, Pak. Tidak benar, Pak. Nggak usah 30%, Pak. 20% saja. Yang paling penting CSR-nya lagi, Pak. Yang paling pantas mendapatkan CSR, menjalankan CSR yang 3% dari yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir, 92 triliun BUMN untung. Kalau 3% kan berarti 3 triliun. Nggak usah 3 triliun, Pak. 300 miliar dibagi 30, 10 M per provinsi. Mengadakan pembinaan, pendampingan segala macam. Bapak tidak pusing lagi, Pak. Sudah kepala dinas Pak pasti dibantu oleh kadin-kadin WKW yang terkait dengan Bapak. Nah itulah kira-kira gambaran dari kadin. Kadang-kadang saya diajak rapat sama Bapak, kadang-kadang ada juga kepala dinas yang tidak paham dengan undang-undang kadin itu. Nah itu yang persoalan saat ini saya bukan marah Pak, ya saya maklum aja Pak. Mungkin setiap kepala dinas yang ke depan di periode Bapak yang akan datang, saya akan titipkan di Bapak. Setiap siapa yang jadi kepala dinas, saya akan titipkan buku saku bagaimana undang-undang kadin itu. Jadi semua yang bisa bergerak. Kadin ini akan membantu bukan pemerintah daerah sebenarnya. Tetapi kalau tidak membantu kosong-kosong, yang ada untungnya pasti semangat yang membantu Pak. Kalau nggak untungnya kasih dinas sosial aja yang mengerjakan Pak. Maka Kadin Bali merupakan bagian dari lembaga negara di bidang perekonomian yang ada di tingkat provinsi sebagai mitra sejajar pemerintah daerah di bidang perekonomian untuk berperan aktif, saling mendukung, berkoordinasi dan kolaborasi dengan semua lapisan komponen pemangku kepentingan di daerah. Jadi yang disampaikan oleh Ketum Ariandi tadi pasti itu Pak Gubernur. Jadi beliau adalah gubernurnya pengusaha di Bali. Saya kebetulan Pak Gubernur 10 tahun jadi Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta bidang pengembangan, bidang kelembagaan dan keanggotaan. Dalam Rapim Gubernur selalu diundang, Rapim Wali Kota sekali 3 bulan selalu diundang. Saya katakan begini, ketika saya dilantik menjadi Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, saya adalah pejabat negara. Cuma kami tidak digaji. Karena apa? Karena kami melaksanakan amanah undang-undang. Undang-Undang nomor 187. Satu-satunya organisasi dunia usaha bahkan di dunia yang dipayungi oleh undang-undang adalah Kadin. Gak ada lagi. Tadi saya bicara di mobil sama Pak Otasi dalam roadshow beberapa negara ASEAN. Kadin-kadin ASEAN bingung karena kadin-kadin ASEAN di Filipina, di Singapura, di Malaysia itu mereka hanya sebuah organisasi kadin biasa, Chamber of Commerce. Mereka melihat kadin Indonesia luar biasa karena dipayungi oleh undang-undang. Makanya kata info dari Pak Otasi tadi, Kadin Filipina itu sedang mencoba kepada pemerintah, kepada legislatifnya supaya Kadin Filipina itu juga dibantu oleh undang-undang. Itulah kelebihan daripada Kadin di Indonesia, di daerah. Pada kesempatan ini kami ingin mengapresiasi Bapak Imade Ariandi dan jajaran pengurus Kadin Provinsi Bali yang telah berperan aktif dalam program Kadin di Pergaul. Melalui program pembinaan kelompok tani olah organik Kadin Bali dan Pos Banjar dalam sistem Subak Bali, program ini merupakan kolaborasi Kadin Bali dalam berperan aktif memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menuju peningkatan perekonomian daerah. Bapak Ibu, ini Kadin harus berperan serta di sini untuk menggagas ini. Inilah transformasi baru supaya ke depan Bali tidak tergantung lagi kepada
tulang punggung ekonomi itu pariwisata. Tapi bagaimana juga ke sektor lain yang mengimbangi, yaitu antara pertanian dan UMKM. Yogyakarta adalah salah satu provinsi Indonesia yang tahan terhadap COVID. Karena apa? Kekuatan UMKM. Nah, sehingga kita harapkan bahwa program Berdi Bali ini harus dilanjutkan dengan Kadin Bali. Dan ini tidak bisa harus berhenti, harus dilanjutkan oleh yang kuat dalam hal ini. Untuk itu 5 tahun ke depan ini harus dilanjutkan. Selanjutnya, mohon izin untuk tetap berada di tempat.